Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya pakaian pesta. Matius 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 firman Allah berkata, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke dalam dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa pentingnya pakaian pesta. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pertama di sini dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Berbicara tentang kerajaan surga bukan sesuatu yang menakutkan. Bicara tentang kerajaan surga, berbicara tentang sukacita, berbicara tentang pesta. Dan dalam pesta itu Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa di dalam satu pesta ada undangan yang sudah ditentukan untuk diundang. Tetapi yang sangat tragis ketika kita masuk dalam pesta itu dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Betapa penting pakaian pesta itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, pakaian pesta itu mutlak digunakan setiap orang tanpa terkecuali, mau tua mau muda, wajib mengenakan pakaian pesta untuk menghadiri undangan. Pakaian pesta berbicara tentang kelayakan kita di hadapan Tuhan, kelayakan kita untuk masuk dalam perjamuan pesta anak domba. Itu sebabnya penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta bicara tentang kekudusan kita, bicara tentang kesucian kita, kelayakan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, pakaian pesta itu bicara tentang tanda bahwa kita mempersiapkan diri. Setiap kita sebagai orang yang percaya, kita harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan bersama dengan anak domba. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, Alkitab katakan kita akan tertinggal. Bahkan di dalam ayat yang terakhir di sini, mereka dicampakkan ke dalam api, mereka dibuang. Mereka tidak layak untuk masuk dalam pesta anak domba itu dengan penuh sukacita. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus mendekatkan diri, kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita dapat masuk dalam pesta itu. Yang ketiga, pakaian pesta membuktikan bahwa kita menghargai undangan itu. Kita menghargai undangan itu dalam kehidupan kita. Tentu kita harus mempelajari bagaimana cara kita untuk menghargai undangan itu. Kita harus berkorban, kita harus menyiapkan waktu, kita harus menyiapkan tenaga. Saudara, itu membuktikan bahwa kita menghargai undangan. Kalau kita menghargai undangan, artinya kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita menghargai kebaikan Tuhan, kita menghargai penyertaan Tuhan, kita menghargai mujizat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, bukti bahwa pakaian pesta itu sangat penting adalah pakaian pesta sebagai bukti bahwa kita turut bersukacita. Orang yang berpakaian pesta tentu dia tahu dia hendak kemana. Tidak ada orang yang berpakaian pesta dia ke kolam renang. Tidak ada orang yang berpakaian pesta dia ke tempat fitness. Tidak ada orang yang berpakaian pesta pergi ke tempat jogging. Ketika orang yang mengenakan pakaian pesta, tentu dia akan menuju ke perkawinan, menuju ke satu undangan perayaan sukacita. Oleh sebab itu, orang yang berpakaian pesta, dia nggak ke kolam renang, saudara, tetapi dia ke tempat di mana ada undangan untuk merayakan sukacita. Tetap kenakan pakaian pesta. Kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati kebahagiaan. Alkitab katakan tidak ada ratap tangis, yang ada sukacita, yang ada kehidupan yang kekal. Karena bicara tentang undangan ini, bicara tentang perkawinan, Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Tetap jadi berkat, tetap jadi teladan, tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan memberkati.